Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kaidah pencacahan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu definisi dari kaidah pencacahan dan juga dua metode di dalamnya, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, di video ini kita akan membahas dua metode berikutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Oke, bersama saya Samuel Jason Santosa, yuk kita bahas materi kita hari ini bersama. Oke, sebelum mulai memasuki pembahasan mengenai permutasi dan kombinasi, kita harus mempelajari dulu apa itu faktorial. Faktorial, dari bilangan bulat positif n, kita bisa lambangkan dengan n tanda seru. Nah, jadi tanda seru adalah notasi dari faktorial ya teman-teman. Nah, itu n faktorial ini adalah produk dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Gimana tuh Kak? Kayaknya agak membingungkan ya. Enggak kok. Kita lihat ya bentuk utamanya. Bentuk utamanya seperti berikut teman-teman. N faktorial sama dengan n dikalikan n dikurangin 1, n dikurangi 2, terus menerus kita kalikan hingga akhirnya bertemu dengan kali 3, kali 2, kali 1. Seperti itu ya teman-teman. Karena kita mengalihkan semua bilangan bulat positif yang nilainya kurang dari n hingga ke n. Seperti itu teman-teman. Sebagai contohnya, biar lebih simpel terlihatnya, 5 faktorial itu bernilai 120. Nah, gimana cara dapatnya? Berikut penjabarannya. 5 faktorial itu adalah 5 dikalikan 4, dikalikan 3, dikali 2, dan dikalikan 1. Maka hasilnya adalah 120. Jadi seperti itu teman-teman mengenai faktorial. Cukup jelas ya teman-teman ya. Aku rasa ini cukup mudah dan hopefully teman-teman bisa nangkep ya. Oke, kita lanjut langsung ke permutasi. Nah, permutasi sendiri adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Jadi, AB itu tidak sama dengan BA karena kita memperhatikan urutannya teman-teman. Nah, notasi dari permutasi sendiri adalah P. Berikut adalah bentuk umum dari notasi ini teman-teman. Jadi, jika R objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk, kita akan sebut dengan N permutasi R. Notasinya seperti berikut. Ini bicara soal penulisan, jadi teman-teman bisa pakai penulisan yang mana aja. Oke, sedangkan rumusnya sendiri adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Itu adalah rumus dari N permutasi R. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tanda seru yang di atas, balik lagi, teman-teman harus ingat kalau ada tanda seru di materi ini itu lagi berbicara soal faktorial ya teman-teman. Nah, ternyata nih teman-teman, ada 4 jenis permutasi. Wah, banyak juga ya. Tapi tenang aja, ternyata tadi kita udah bahas salah satu bentuk dari keempat itu. Bentuk yang tadi kita bahas itu bisa juga kita sebut sebagai permutasi unsur berbeda, di mana ini biasanya terjadi ketika terdapat permutasi n elemen nih, di mana si masing-masing permutasi ini terdiri atas R unsur dari n elemen dengan yang pastinya syaratnya adalah R kurang dari sama dengan n teman-teman. Nah, banyaknya permutasi dari n permutasi R, rumusnya sama seperti tadi yang di atas ya teman-teman ya. Aku ulang lagi, yaitu n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Nah, contoh ya biar kita sama-sama ngerti. Nah, jadi ada pemilihan nih di suatu kelas untuk memilih ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Jadi terdapat 8 siswa dan kita akan memilih ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, gimana cara jawabnya? Pertama kita hitung dulu n-nya ada berapa. Karena tadi diceritakan bahwa ada 8 siswa, maka jumlah elemen keseluruhan atau n-nya ada 8. Sedangkan R, objek yang akan kita pilih, yaitu ada 3, yaitu ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Jadi kita langsung aja masukkan ke rumus yang tadi, n permutasi R. Di kasus ini, yaitu 8 permutasi 3. Karena 8-nya n, tadi ya, R-nya sendiri ada 3. Jadi gimana cara menghitungnya? 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 3 faktorial, atau 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5
kali 4 seterusnya kita bagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seterusnya. Nah, untuk mempermudah, kita 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, karena ada 5 faktorial dan di bawahnya ada 5 faktorial, nah kita bisa sama-sama coret silang ya teman-teman. Jadi kita coret, sehingga hasilnya 8 kali 7 kali 6 adalah 336. Jadi terdapat 336 cara dalam melakukan pemilihan tersebut. Gimana teman-teman? Mudah kan? Yuk kita lanjut yuk ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini adalah permutasi dari n elemen, di mana masing-masing permutasinya terdiri atas n elemen. Gitu. Jadi apabila nih teman-teman terdapat unsur yang berbeda dan diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut didapatkan dengan rumus n permutasi n, yaitu n faktorial teman-teman. Kenapa bisa menjadi n faktorial? Karena dari bentuk yang tadi, bentuk pertama itu, kita bisa menjabarkannya seperti berikut teman-teman. N faktorial dibagi dengan n min n faktorial, sehingga menjadi n faktorial per 0 faktorial, di mana 0 faktorial sendiri hasilnya adalah 1. Jadi kita sederhanakan rumus ini menggunakan cukup n faktorial aja teman-teman. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, contoh aja ya biar kita sama-sama ngerti. Untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Nah, berapa banyak nih caranya panitia dapat menyusun kelima bendera tersebut? Kita jawab ya. Dari kelima bendera yang ada, kita peroleh n-nya 5. N itu balik lagi adalah banyaknya elemen yang ada ya. Jadi kita mendapatkan n-nya 5. Nah, langsung aja kita masukkan ke bentuk rumus yang tadi, yaitu n faktorial. Berarti berapa banyak susunan bendera yang bisa kita buat, yaitu ada 5 faktorial atau 120 cara. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah ya yang kedua ini. Yuk kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah permutasi dari n unsur yang mengandung P, Q, R unsur yang sama. Permutasi ini terjadi apabila di dalam permutasi terdapat beberapa unsur yang sama. Nah, kalau ini terjadi, kita langsung aja bisa pakai rumus yang ini teman-teman. N permutasi K1, K2 selanjutnya hingga KT itu adalah n faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikalikan K2 faktorial seterusnya hingga KT faktorial. Gitu ya teman-teman. Di mana n-nya ini tuh seperti yang lain-lain sebelumnya, n itu bicara soal elemen keseluruhan, K1 sendiri adalah banyaknya elemen kelompok satu yang sama, K2, K3 seterusnya hingga KT, yaitu banyaknya elemen kelompok T yang sama. Nah, contohnya nih teman-teman, yuk kita hitung berapa banyak cara untuk menyusun kata dari misis PPI. Jadi dari kata misis PP ini kita susun nih, ada berapa banyak ya cara yang bisa kita dapatkan. Nah, kita jabarin dulu teman-teman ya. N-nya sendiri ternyata ada 9 ya. N-nya banyaknya elemen di kata ini ada 9. Untuk K1 kita ambil kata huruf I. Iya, untuk K1 kita ambil huruf I karena huruf I ini ternyata muncul lebih dari 1 kali, yaitu ternyata ada 3. K2 kita ambil huruf S juga lebih dari sekali munculnya, ada 3 kali, dan huruf P ada 2. Untuk M-nya sendiri kita nggak ambil karena M-nya sendiri karena muncul hanya sekali ya. Jadi kita mencari banyaknya kelompok yang sama seperti itu. Jadi jika lebih dari 1 kita hitung sebagai K, seperti itu teman-teman ya. Nah, maka kalau kita masukkan lagi langsung ke rumus yang tadi, N permutasi K1, K2, dan K3 itu adalah 9 permutasi 3 dikalikan 3 dikalikan 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 9 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial, yaitu 5040. Nah, berarti teman-teman ada 5040 cara buat menyusun kata dari kata misis PPI gitu teman-teman. Walau di awal mungkin terlihatnya susah, tapi mudah juga kan ya. Pasti bisa kok teman-teman. Ayo kita bahas satu yang terakhir, bentuk dari permutasi.
Nah, bentuk terakhir dari permutasi yang aku mau bahas hari ini adalah permutasi siklis, teman-teman. Permutasi siklis atau permutasi melingkar adalah permutasi yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara menyusun unsur yang berbeda di dalam kondisi melingkar. Di dalam kondisi melingkar. Nah, bentuk rumusnya seperti ini ya. N, permutasi siklis itu adalah N kurangin 1 lalu kita faktorialkan. Seperti itu teman-teman. Jadi faktorial dari n-1. Contohnya seperti berikut. Ada sebuah keluarga nih. Dia akan duduk di satu meja bundar. Keluarga ini terdiri dari 5 anggota keluarga. Nah, bagaimana cara penyusunan yang dapat dibuat oleh 5 orang tersebut dalam mereka duduk melingkari suatu meja, teman-teman. Nah, kita langsung aja masukkan ke rumus yang tadi. Kita hitung dulu banyaknya orang, n-nya sendiri tadi kita dapatkan dari soal bahwa ada 5 orang. Sehingga langsung saja 5 permutasi siklis, yaitu 5 dikurangi 1 faktorial atau 4 faktorial. Sehingga ternyata ada 24 cara mereka dapat duduk di dalam mengelilingi meja bundar tersebut ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman soal permutasi. Ada 4 bentuk. Hopefully teman-teman bisa nangkap semua bentuknya dan bisa mengerti semuanya ya. Oke, habis ini kita lanjut ke kombinasi. Langsung aja kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya tanpa memperhatikan urutannya, di mana AB itu sama dengan BA. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Perbedaan dari kombinasi dan permutasi di sini adalah kombinasi tidak memperhatikan urutan, berbeda dengan permutasi yang memperhitungkan urutannya. Nah, notasinya dari kombinasi itu adalah C. Bentuknya seperti ini teman-teman. Jika R objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk kita sebut dengan N kombinasi R. Notasinya sama seperti permutasi, ada beberapa, ini hanya berbicara soal penulisan, di mana cara menghitung N kombinasi R adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, lalu kita kalikan dengan R faktorial. Itu ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut untuk membahas contoh soalnya ya, supaya kita bisa sama-sama mengerti. Nah, contoh soalnya adalah seperti berikut. Mari kita mencari kombinasi 2 elemen dari 3 huruf A, B, C. Nah, kita dapatkan nih kalau kita mencari pasangannya ya, kita bisa mendapatkan AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Itu di dalam permutasi. Tapi di dalam kombinasi 2 elemen dari 3 huruf itu tersebut adalah hanya AB, AC, dan BC. Jadi terdapat 3 kombinasi 2 huruf dari 3 huruf ABC. Mengapa BA, CA, dan CB tidak termasuk ke dalam hitungan? Karena AB itu sama dengan BA, dan AC itu sama dengan CA, dan BC itu sama dengan CB. Seperti itu teman-teman. Jadi terdapat 3 kombinasi dari 2 huruf yang diambil dari ABC. Seperti itu teman-teman. Nah, jika kita masukkan ya ke dalam rumus itu seperti berikut teman-teman. 3 kombinasi 2, yaitu 3 faktorial kita bagi dengan 3 kurang 2 jadi 1 faktorial, dan kita kalikan dengan 2 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 kita bagi dengan 1 kali 2 kali 1. 6 dibagi 2, yaitu hasilnya 3. Berarti benar ya teman-teman, hanya ada 3 kemungkinan kita dapat mengambil 2 elemen dari ABC. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk contoh lainnya nih teman-teman, di sebuah sanggar tari terdapat 15 orang penari. 9 diantaranya laki-laki dan 6 perempuan. Jadi singkat cerita, sanggar tari tersebut ingin membuat sebuah tari baru nih, di mana si kreasi tari baru ini membutuhkan 5 penari laki-laki dan 3 penari perempuan. Berapa banyak nih cara yang dapat diambil buat menentukan komposisi penari yang mengikuti tari tersebut? Nah, dari soal tersebut, kita langsung mengetahui bahwa N, yaitu nilai keseluruhannya, ada 15. Namun, karena di dalam soal ini,
terdapat dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, kita dapat membuat N1 dan N2. N1 ini jadi jumlah elemen, yaitu untuk yang laki-laki, yaitu 9 nilainya. N2 sendiri adalah jumlah penari perempuan, yaitu 6. R1 adalah berapa banyak laki-laki yang dibutuhkan, ternyata ada 5. Dan R2 adalah berapa banyak perempuan yang dibutuhkan, dan ternyata ada 3. Nah, dengan menggunakan rumus kombinasi tersebut, kita dapat menyelesaikan permasalahannya seperti berikut, teman-teman. Kita hitung dulu kombinasi untuk yang laki-laki, lalu akan kita kalikan hasilnya dengan hasil dari kombinasi yang perempuan. Nah, ini kita menggunakan aturan perkalian yang udah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman. Jadi, ingat baik-baik ya, jangan dilupain. Oke, langsung aja kita hitung. N1 faktorial dibagi dengan N1 min R1 faktorial dikalikan dengan R1 faktorial. Nah, hasil dari kombinasi ini kita kalikan dengan hasil dari kombinasi sebelahnya, yaitu N2 faktorial dibagi dengan N2 min R2 faktorial dikali dengan R2 faktorial. Langsung aja kita jabarkan 9 faktorial dibagi dengan 9 min 5 faktorial dikali 5 faktorial. Lalu kita kalikan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial dan dikalikan 3 faktorial. Kita dapatkan 9 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Maksudnya 4 faktorial kali 5 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya adalah 126 dikalikan dengan 20, yaitu 2520. Jadi kita bisa bilang terdapat 2520 kombinasi untuk tarian tersebut yang kita dapat dari cerita tadi, teman-teman. Nah, gitu tadi teman-teman pembahasan kita mengenai permutasi dan kombinasi. Walau terkadang mungkin terlihatnya membingungkan ya perbedaan keduanya, tapi dengan pemahaman yang baik serta berlatih untuk mengerjakan soal, aku percaya teman-teman semua bisa memahami dan bahkan menguasai materi ini. Jadi segitu aja teman-teman pembahasan dari aku, pembahasan kita mengenai kaidah pencacahan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari bersama ini, dan tetap semangat ya pastinya teman-teman. Saya Samuel Jason Santosa, saya undur diri dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Dan